Wah, 2 lantai di RW 5 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi saksi bisu penganiayaan yang dilakukan pasangan suami istri AP atau Ari dan istrinya AM atau Anita terhadap para asisten rumah tangganya. Di sanalah Ari dan Anita berulang kali menyiksa para ART-nya sebelum akhirnya kasusnya terungkap pada Senin 10 Februari 2025. Pak Sutri, Ari, dan Anita yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan membuat rumah itu layaknya penjara bagi para ART. Setiap hari, ART yang bekerja di rumahnya disuruh tidur di lantai dapur. Tak cuma itu, Ari dan Anita juga menyita handphone serta KTP para ART yang bekerja di rumahnya. Kekejian Pak Sutri tersebut sudah lama diketahui warga sekitar, tak terkecuali Dery Aditya yang tinggal di sebelah rumah tersangka. Dari keterangan para ART korban penganiayaan, Dery mendapatkan cerita bahwa mereka diperlakukan layaknya narapidana. Para ART itu sudah berulang kali dianiaya oleh para pelaku dan juga mereka diperlakukan dengan sangat tidak layak ketika mereka bekerja di rumah itu. Saat ART kabur ini seperti apa sih Bang ceritanya Bang? Cerita lengkapnya. Jadi waktu selesai ba'da maghrib, tiba-tiba ada orang, kebetulan sih saya di depan, tiba-tiba ada orang lari nih, perempuan lari kayak orang ketakutan, kenceng pokoknya larinya. Nah langsung masuk ke rumah yang di belakang saya ini lagi pas posisi maghrib. Nah kebetulan orangnya ini yang punya rumah ini lagi di depan, lagi melayani pembeli, tapi si korban ini nggak izin dulu gitu, maksudnya nggak izin masuk, tahu-tahu langsung lari aja nyelonong masuk ke dalam rumah, langsung masuk dalam rumah. Nah di situ si apa yang punya rumah itu langsung nanya dong ke korban, ditanya kenapa mbak kok nggak izin dulu ke saya. Akhirnya sama si korban dia ngomong, tolong bu tolongin saya, kata si korban, saya habis dipukulin, tolongin saya kasihan. Terus juga bilang masih ada 2 orang lagi di dalam rumah pelaku itu. Akhirnya dari situlah langsung ditindak sama warga, langsung lapor ke RT RW setempat kan. Ya yang saya tahu sih paling gitu aja sih Pak. Itu berarti dia kondisinya seperti apa Bang, si wanita ini Bang, si ART ini Bang? Kalau kondisi ART ini pas lari ini kondisinya bibir pecah, bibir si bawahnya pecah, berdarah, terus juga pas udah di dalam baru ngomong, ditendang juga punggungnya. Cuman yang posisi lari itu yang kita lihat sih cuman bibir aja sih yang pecah gitu. Artinya ketakutan kah, gemetar kah, atau seperti Gemetar, apa kondisinya? gemetar. Dalam kondisi dia gemetaran, ketakutan. Terus ditanya dong kenapa, terus dibilang udah makan belum, dikasih makan, terus katanya belum makan, bilang habis dipukulin, terus memang sini bibirnya pecah, terus sininya kayak memar gitu dah. Pada saat itu dia mengaku masih ada temannya yang belum diselamatkan gitu ya? Iya betul, waktu kita selamatkan itu dia bilang masih ada 2 orang lagi di rumah pelaku yang belum diselamatin. Posisi dia di dalam rumah, kebetulan sih dia lari gara-gara katanya ngeliat pintu kebuka dia langsung kabur. Nah untungnya ada orang di sini kan ditolongin. Nah dia bilang di dalam masih ada 2 orang lagi, makanya kita langsung cepat-cepat lapor ke polisi, ke RT RW setempat. Saat itu Bang, penyelamatan kedua korban lainnya gimana Bang ceritanya Bang? Wah waktu penyelamatan kedua korban itu pas udah ada polisi sih Pak, datang, jadi polisi langsung datang ke rumah pelaku, diselamatin. Awalnya pelaku nggak ngomong, kalau nggak ngaku kalau dia nganiaya kayak gitu. Terus pas dicek di lantai 2, nah si pembantu ini 2 orang turun baru kondisi pakai masker kan pembantunya. Nah pas dibuka maskernya baru di sininya pada pecah bibirnya semua. Bang, tapi sebelumnya korban ini pernah keluar nggak sih Bang, lihat gitu keluar atau gimana? Korban sebelumnya enggak Pak, nggak pernah ada yang keluar. Berarti 3 korban ART ini belum pernah keluar? Nggak ada yang keluar sama sekali. Selama saya di sini saya nggak pernah ngeliat. Nah Bang, ini kejadian penganiayaan ART ini baru pertama kali terjadi atau gimana Bang? Sebenarnya sih kalau kejadiannya sebenarnya udah sering ya. Saya selaku tetangga gitu, maksudnya dekat dari rumah pelaku, sebenarnya udah sering kejadiannya. Cuman yang ditangani ini baru-baru ini karena kemarin-kemarin mungkin tetangga mikir masih ya udahlah bisa diselesain secara kekeluargaan. Cuman lama-lama kok sering gitu. Kejadian begini udah sering kayak kabur. Soalnya minta tolongnya ke tetangga sebelah sih Pak gitu. Kalau korban-korban sebelumnya gimana Bang ceritanya Bang? Apa parah juga atau gimana? Kalau korban-korban ya sama aja kayak gitu, sama dianiaya juga sih.
kebanyakan ceritanya kayak gitu dianiaya. Untuk lukanya yang abang lihat, yang parahan yang ini atau yang sebelumnya bang? Kalau menurut saya parahan yang sebelumnya sih, yang sebelumnya itu parah. Soalnya pernah saya tampung juga, nginep gitu. Saya inepin sehari baru besoknya dijemput sama keluarganya. Abang pernah jadi salah satu yang menyelamatkan ART sebelumnya ya? Iya, saudara saya. Nah, saat itu gimana bang yang terakhir abang selamatkan itu kapan dan kondisi ART itu gimana? Terakhir diselamatin itu sekitar setahun apa beberapa bulan lalu gitu, berapa bulan kayaknya. Sama kejadiannya sama persis kayak ini, jadi dia itu kabur, lari. Kebetulan kan emang daerah sini yang ramai di sini doang, jadi minta tolong sama warga di sini, tolongin saya. Baru dia cerita kondisinya yang saya lihat ya sama memar-memar, ada darahnya gitu, berdarah. Kayak Ada gitu yang sih. lompat juga bang dari rumah? Ya waktu itu pernah ada yang lompat juga dari lantai 2, lompat ke rumah sebelah, ke gentengnya. Kebetulan untung ada orang di situnya kan, jadi ngelihat, ditanyain, sama minta tolong juga. Bang, 3 ART ini kalau di dalam rumah, kalau dari ceritanya gimana sih bang? Tidur di mana? Di lantai 2 kah, lantai 1 kah? Kalau itu sih yang saya tahu kemarin ya, dari ART-nya saya tanyain, katanya dia kalau tidur itu di dapur, di lantai, nggak boleh tidur di dalam kamar. Kalau di kamar itu katanya cuma buat naruh barang-barang. Yang saya dengar sih kayak gitu aja sih Pak. Kalau barang-barangnya ART termasuk handphone, KTP disita nggak sih bang? Nah kalau handphone, KTP, elektronik itu diambil, katanya diambil, disita, nggak boleh ada yang megang handphone, elektronik, pokoknya alat elektronik gak ada yang boleh megang. Sama si majikan ini bang? Iya, Sama kedua pelaku ini? iya, soalnya kemarin saya sempat nanya kan langsung pas kejadian itu ke ART-nya.